Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dirampok. Kisah ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang mengutip cerita dari Al-Yafi'i dari Abu Abdillah Muhammad bin Muqatil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari Abdul Qadir yang masih belia meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke kota Baghdad. Abdul Qadir kecil ingin sekali mengunjungi rumah orang-orang soleh dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka. Mendengar keinginan Abdul Qadir, sang ibunda merestui. Lalu diberikanlah kepada Abdul Qadir 40 dinar sebagai bekal perjalanan. Agar aman, uang disimpan di sebuah saku yang sengaja dibuat di posisi di bawah ketiak. Sang ibunda tak lupa berpesan kepada Abdul Qadir untuk senantiasa berkata benar dalam setiap keadaan. Abdul Qadir kecil memperhatikan betul pesan ibunya tersebut. Lalu ia keluar dengan mengucapkan salam terakhir. "Pergilah, aku sudah menitipkan keselamatanmu pada Allah agar kamu memperoleh pemeliharaannya," pinta ibunda Abdul Qadir. Lalu diberikanlah kepada Abdul Qadir 40 dinar sebagai bekal perjalanan. Agar aman, uang disimpan di sebuah saku yang sengaja dibuat di posisi di bawah ketiak. Sang ibunda tak lupa berpesan kepada Abdul Qadir untuk senantiasa berkata benar dalam setiap keadaan. Abdul Qadir kecil memperhatikan betul pesan ibunya tersebut. Lalu ia keluar dengan mengucapkan salam terakhir. "Pergilah, aku sudah menitipkan keselamatanmu pada Allah agar kamu memperoleh pemeliharaannya," pinta ibunda Abdul Qadir. Abdul Qadir kecil pun pergi bersama rombongan kafilah unta yang juga sedang menuju ke kota Baghdad. Ketika melintasi suatu tempat bernama Hamdan, tiba-tiba 60 orang pengendara kuda menghampiri lalu merampas seluruh harta rombongan kafilah. Yang unik, tak satu pun dari perampok itu menghampiri Abdul Qadir. Hingga akhirnya salah seorang dari mereka mencoba bertanya kepadanya, "Hai orang fakir, apa yang kamu bawa?" "Aku membawa 40 dinar," jawab Abdul Qadir polos. "Di mana kamu meletakkannya?" tanya perampok. Abdul Qadir menjawab, "Aku letakkan di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku." Perampok itu tak percaya dan mengira Abdul Qadir sedang meledeknya. Ia meninggalkan bocah laki-laki itu. Selang beberapa saat, datang lagi salah satu anggota mereka yang melontarkan pertanyaan yang sama. Abdul Qadir kembali menjawab dengan apa adanya. Lagi-lagi perkataan jujurnya tak mendapat respon serius dan si perampok pergi begitu saja. Pemimpin gerombolan perampok tersebut heran ketika dua anak buahnya menceritakan jawaban Abdul Qadir. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Abdul Qadir ke hadapannya. Lalu ia bertanya kepada Abdul Qadir, "Apa yang kamu bawa?" tanya kepala perampok kepada Abdul Qadir. Lalu Abdul Qadir menjawab, 40 dinar. "Di mana 40 dinar itu sekarang?" tanya kepala perampok lagi. "Ada di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," jawab Abdul Qadir. Benar, setelah kepala perampok memerintahkan, para anak buah menggeledah ketiak Abdul Qadir. Ditemukanlah uang sebanyak 40 dinar. Sikap Abdul Qadir itu membuat para perampok geleng-geleng kepala. Seandainya ia berbohong, para perampok tak akan tahu. Apalagi penampilan Abdul Qadir saat itu amat sederhana, layaknya orang miskin. "Apa yang mendorongmu mengaku dengan sebenarnya?" tanya kepala perampok.
Abdul Qadir kecil pun menjawab, "Ibuku memerintahkan untuk berkata benar. Aku tak berani durhaka kepadanya." Seketika mendengar jawaban Abdul Qadir, pemimpin perampok pun menangis, seperti sedang dihantam rasa penyesalan yang mendalam. "Engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu, sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji kepada Tuhanku." Dedengkot perampok itu pun menyatakan tobat di hadapan Abdul Qadir. Bocah kecil yang kelak namanya harum di mata dunia sebagai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertobatan kepala perampok ini pun lantas diikuti oleh semua anak buahnya.